Dan dia tuh bakal nyamperin lo ketika lo lagi sendirian sebagai sosok anak kecil dengan mata hitam pekat tanpa ada bagian putih di matanya, men. Halo guys, selamat datang di Storytime with Ardian. Jadi kali ini gue mau ngebahas salah satu urban legend modern di kalangan orang-orang yang berbahasa Inggris di luar sana. Sebelum gue lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, sama subscribe buat berlangganan. Jadi ini tuh salah satu urban legend yang terkenal dari abad ke abad, men. Bisa disebut juga Black Eyed Kid atau bisa disingkat Beck. Nah, Beck ini adalah sosok anak kecil dengan mata hitam pekat tanpa ada bagian putih di matanya. Dan buat kalian yang penasaran, kita langsung aja mulai ke pembahasannya, men. Jadi, men, ada satu legenda urban modern yang itu tuh sangat populer banget tuh di negara-negara berbahasa Inggris. Sering disebut juga Black Eyed Kids atau sering disingkat Beck. Kisahnya tuh berpusat pada pertemuan dengan anak-anak atau remaja yang memiliki ciri-ciri yang sangat aneh dan juga menyeramkan. Meskipun nih men, ada yang ngeklaim penampakan ini tuh udah ada sejak tahun 1980-an. Legenda ini tuh benar-benar dikenal luas pada tahun 1996. Berkat cerita yang dibagikan oleh salah seorang jurnalis yang bernama Brian Battle dari Texas, Amerika Serikat. Jadi dia tuh memposting pengalamannya di forum internet tentang cerita-cerita hantu. Dan ceritanya tuh langsung menyebar luas, men. Menjadi dasar dari semua kisah Beck yang ada sampai sekarang. Nah men, menurut ribuan laporan saksi mata, ciri-ciri mereka tuh sangat konsisten. Mulai dari penampilan fisik yang terlihat seperti anak biasa yang berusia 6-16 tahun, kulit yang sangat pucat, dan berpakaian biasa kadang terlihat agak kuno. Terus, ada ciri yang paling mencolok yaitu ciri mata. Dan ini tuh men, ciri yang paling khas dan paling mengerikan. Mata mereka tuh hitam pekat total. Tidak ada bagian putih, tidak ada pupil, dan tidak ada iris. Hanya kegelapan yang seolah-olah bisa menghisap pandangan orang yang melihatnya. Terus men, suara dan perilaku mereka itu tuh berbeda banget. Mulai dari berbicara dengan nada datar, monoton, dan sangat dewasa. Tidak seperti suara anak-anak pada umumnya. Mereka tuh terkesan terlihat tenang, sopan, tapi memiliki aura yang memancarkan ketakutan yang tidak masuk akal. Dan lo tahu nggak, cara mereka muncul biasanya muncul sendirian atau berpasangan. Seringkali itu tuh mereka datang di malam hari, di tempat sepi, pinggir jalan, atau mengetuk pintu rumah atau mobil. Jadi men, kisah Brian Battle ini tuh adalah cerita yang memulai segalanya. Yang dimulai dari suatu malam, pas Brian ini tuh lagi duduk tuh di dalam mobilnya di parkiran depan bioskop di Abilene, Texas. Tiba-tiba ada dua anak laki-laki dengan usia 10 tahun dan yang satunya lagi 12 tahun. Itu tuh ngedeket dan ngetuk kaca pintu mobilnya si Brian. Mereka berdua tuh men, meminta tumpangan buat pulang dengan alasan lupa membawa uang untuk membeli tiket film. Awalnya Brian tuh ngerasa biasa aja tuh, tapi perlahan muncul perasaan takut yang sangat kuat dan tidak jelas alasannya men. Dan lo tahu nggak, ketika si Brian ini tuh ngelihat lebih deket ke wajah mereka, jantung Brian tuh tiba-tiba berhenti berdetak. Mata mereka hitam total, seperti lubang tanpa dasar men. Anak-anak itu tuh mulai ngedesek si Brian dan bilang, "Kami tidak bisa masuk kecuali kau izinkan, biarkan kami masuk." Dan suara mereka tuh terdengar memaksa men, seolah-olah memiliki kekuatan hipnotis. Brian tuh mulai ngerasa tuh tangannya seolah-olah bergerak sendiri dan ingin ngebuka kunci pintu. Tapi dia tuh berhasil tuh ngelawan rasa itu. Langsung menyalakan mesin dan langsung kabur dengan cepat. Saat dia melihat ke kaca spion belakang, kedua anak itu tuh udah hilang men, tanpa jejak sedikit pun. Dari kisah Brian ini tuh banyak pola perilaku yang sering terjadi. Hampir dari semua kisah pertemuan tuh memiliki pola yang sama. Mulai dari permintaan masuk. Mereka tuh selalu meminta izin untuk masuk ke dalam rumah, mobil, atau gedung. Alasannya biasanya sangat sederhana men. Mulai dari ingin menelpon, menunggu orang tua, atau mencari tempat berteduh. Yang kedua tuh aturan undangan. Menurut legenda, mereka tuh tidak bisa masuk tanpa izin dari pemilik tempat. Dan ini tuh mirip dengan kepercayaan tentang hantu atau setan yang butuh diundang. Yang ketiga tuh reaksi mereka pas ditolak.
Jika ditolak, sikap sopan santun mereka tuh bisa berubah menjadi mendesak, marah, atau mengintimidasi. Namun mereka tuh jarang menggunakan kekerasan fisik, men. Dan pola perilaku keempat tuh menghilang secara ajaib. Jika korban tetap menolak atau lari, mereka tuh akan menghilang seketika seolah lenyap di telan bumi. Dan pola kelima tuh dampak setelah bertemu. Orang yang pernah bertemu atau bahkan membiarkan mereka masuk sering melaporkan mengalami hal buruk setelahnya. Sakit mendadak, mimpi buruk terus-menerus, kelelahan ekstrim, atau bahkan kejadian supranatural lain di rumah mereka, men. Jadi men, karena tidak ada bukti fisik yang pasti, muncul banyak teori tentang siapa mereka sebenarnya. Ada yang berteori tentang mereka itu setan atau entitas jahat. Mereka tuh dianggap sebagai iblis yang menyamar menjadi anak-anak untuk menipu manusia agar mengundang mereka masuk. Ada yang berteori kalau mereka tuh hibrida alien. Teori lain mengatakan mereka adalah hasil persilangan antara alien dan manusia atau utusan dari luar bumi, men. Jadi, apakah ini nyata, men? Sampai sekarang, itu tuh nggak ada foto, video, atau bukti fisik yang bisa diverifikasi kebenarannya. Namun, jumlah laporan yang sangat banyak dengan detail yang hampir sama, itu tuh ngebuat legenda ini tetap menjadi salah satu misteri yang paling menyeramkan dan populer hingga hari ini, men. Oke men, mungkin kayak gitu aja pembahasan dari gua. Makasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian bisa terhibur dan bisa ngerti apa yang gua omongin. Dan see you the next video. Bye bye.